Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala fi kitabi al-wabil sayyib min al-kalimi tayyib. Famadaru sabri ala hadil arkani thalatha. Fa'idha qama biha al-abdu kama yanbagi inqalabatil mihnatu fi haqqihi minhatan. Wastahalatil baliyatu atiyatan. Wasara al-makruhu mahbuban. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عليه عبودية في السراء وله عليه عبودية فيما يكره كما له عليه عبودية فيما يحب وأكثر الخلق يؤتون العبودية فيما يحبون والشأن في إعطاء العبودية في المكاره فبه تفاوتت مراتب العباد فبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. Ikhwatul ahibah, pada pelajaran lampau Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan ciri-ciri keberuntungan seseorang. Itu bertumpu pada 3 hal. Idza utiya syakar, jika dia mendapatkan anugerah apa yang dia sukai dia bersyukur. Wa idza batuliya sabar, bila diuji Allah dengan berbagai macam perkara yang tidak dia sukai dia bersabar. Wa idza adznaba astaghfar, bila dia berdosa bersalah seketika beristighfar. Itulah tanda-tanda keberuntungan hamba. Kemudian beliau menyebutkan pula apa makna syukur. Syukur dibangun atas 3 pilar. Pertama, meyakini dengan hati semua yang ada padanya berupa kenikmatan adalah merupakan karunia Allah yang diberikan kepada sang hamba. Yang kedua, ditandai dengan banyaknya memuji Allah atas segala pemberiannya dengan lisannya. Yang ketiga, menjadikan segala apa yang Allah berikan itu sebagai sarana untuk berbuat taat. Kemudian beliau berbicara tentang sabar. Akan dia katakan sabar jika bertumpu di atas 3 hal pula. Pertama, menahan diri dari mencela segala ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin semua datang daripada Allah, ada hikmah di sana, ada kebaikan di sana, maka dia menahan diri untuk mencela, marah dengan ketentuan takdir Allah. Yang kedua, menahan lisannya untuk tidak mengumpat. Ya. Menahan lisannya untuk tidak mengadukan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atasnya kepada makhluk. Yang ketiga, menahan anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat ketika dapat musibah, seperti menampar-nampar wajah, mengoyak-ngoyak baju, dan seterusnya. Famadarus sabri ala hadhil arkani thalatha. Kata beliau, di atas 3 pilar inilah bertumpu apa yang disebut dengan sabar. Ya. Menahan diri untuk tidak mencela takdir. Menahan diri untuk tidak marah dengan ketentuan Allah. Ya, kemudian menahan lisan untuk tidak mengadukan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala gariskan atasnya berupa ketentuan takdir yang tak dia sukai kepada makhluk, mengeluh kepada makhluk daripada perbuatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, menahan dirinya untuk tidak bermaksiat ketika datang musibah. Di atas 3 hal inilah bertumpu sabar. Fa idza qama bihal abdu, jika 3 hal ini dilakukan oleh seorang hamba,
kama yanbaghi, sebagaimana yang seyogyanya seharusnya, inqalabatil mihnatu fi haqqihi minhah, maka berubahlah ujian, cobaan, bencana menjadi kenikmatan. Ya. Karena itulah sebagian orang menganggap ada orang-orang itu sedang dalam ujian besar, tapi dia sendiri menganggap dia dalam nikmat besar. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dipenjara oleh musuh-musuhnya. Dia anggap musuh-musuhnya itu adalah bencana baginya, tapi dia menganggap adalah itu bagian daripada minhah. Itu bagian daripada karunia Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wastahalatil baliyatu atiyah. Bala, cobaan, bencana berubah menjadi anugerah baginya. Karena dihadapi dengan sabar dan dia yakin di balik ini ada kebaikan. Lihatlah bagaimana berbagai macam cobaan menimpa wali-wali Allah, menimpa nabinya yang mulia. Lihatlah bagaimana berbagai macam cobaan menimpa Yusuf alaihissalam, cobaan demi cobaan. Ya, dan dia bersabar, akhirnya dari cobaan itulah muncul Yusuf alaihissalam sebagai pemenang. Hidup ini penuh cobaan. Orang yang menang adalah orang yang bertumpu di atas kesabaran, yang mana kesabaran dia bangun di atas 3 pilar. Berubahlah yang namanya bencana menjadi pemberian Allah, anugerah Allah. Wasaral makruhu mahbuban. Jadilah sesuatu yang dibenci oleh manusia, oleh makhluk, tapi baginya adalah sesuatu yang dia cintai. Karena besarnya pemahamannya tentang makna sabar. Bahkan berubah tingkatannya, bukan lagi menjadi sabar, tapi menjadi syukur. Karena tingkatan orang yang mendapatkan musibah, yang terendah adalah sabar, naik lagi jenjangnya adalah ya ridha, yang tertinggi adalah syukur. Sehingga sebagian mereka merasa lebih senang dengan ujian Allah daripada tak diuji, karena dia ingin naik tingkat. Semakin banyak ujian, semakin cepat naik tingkatnya. Sehingga ujian bagi makhluk dibenci, dia menganggap itulah yang ditunggu-tunggunya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi liyuhlikah. Sesungguhnya Allah menguji hamba itu bukan untuk membinasakannya. Kita diuji dengan segala hal. Diuji dengan keluarga, istri, dengan anak, tetangga, orang tua, mertua. Ya, diuji dengan harta, diuji dengan pekerjaan. Segala hal menjadi ujian dalam hidup ini. Ya, diuji dengan penyakit, macam-macam ujian. Harta yang berkurang. Ya. Semua itu bukan untuk agar Allah membinasakan hamba. Lihatlah bagaimana Allah menguji Ayub. Dari kaya menjadi miskin. Dilulukan manusia menjadi ditinggalkan manusia. Bahkan ditinggalkan istrinya. Allah menguji Ayub bukan ingin membinasakannya. Wa innama ibtalahu liyamtahina sabrahu wa ubudiyatahu. Allah mengujinya untuk mengetahui sampai di mana tingkat kesabarannya dan sampai di mana tingkat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi ta'ala 'ala al-'abdi 'ubudiyatan fi dharra. Sesungguhnya kewajiban hamba Allah wajibkan ya untuk senantiasa menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Fi dharra, dalam keadaan yang tidak dia suka, bencana, petaka, musibah, penyakit, kekurangan harta, kehilangan jiwa, ini semuanya ujian. Allah uji manusia dengannya agar tampak bagaimana hamba ini penghambaannya kepada Allah.
Kama lahu alaihi ubudiyah fis sarra, sebagaimana Allah mengujinya, ya, menguji penghambaannya kepada Allah dalam kondisi senang, harta banyak, ya, kesehatan melimpah ruah, ujian kesenangan yang Allah berikan kepadanya dari berbagai macam sisi, jabatan bagus, gaji besar, ya, anak-anak, istri semua baik-baik, taat-taat, tetangga semua dia sukai. Allah uji dia, sanggup gak menghadapi ujian ini? Jadi kita diuji Allah dengan dua keadaan, dengan keadaan yang tidak kita sukai dan dengan keadaan yang kita sukai. Dua-duanya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan segala keburukan dan segala kebaikan sebagai bentuk fitnah ujian. Kata beliau, wa aktsarul khalqi, kebanyakan manusia, yu'tuna al-'ubudiyyata fima yuhibbun, mampu memberikan penghambaan kepada Allah dengan baik dalam perkara-perkara apa yang mereka senangi. Sebagian orang mampu menjadi hamba dalam keadaan senang. Penghambaannya kepada Allah mampu dia lakukan. Salatnya pun teratur, jamaahnya oke, dalam keadaan senang. Mau menimba ilmu, mengaji, silaturahmi, ziarah, ya, mampu dia melewati masa-masa senang. Ya, walahu alaihi ubudiyah fima yakrah. Tapi juga Allah mengujinya apakah dia tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, memperhambakan dirinya kepada Allah ketika menghadapi apa yang tidak dia sukai. Dikurangi Allah kesehatannya, ditimpakan Allah penyakit bagi dirinya atau pada keluarganya, anaknya, istrinya, ya, ketipu. Ini ujian, ketipu itu ujian. Hartanya berkurang, hartanya hilang, amblas. Ini ujian, fima yakrah, yang tak dia sukai. Ya, sawah ladangnya gagal. Ini ujian. Diuji Allah dengan apa yang kita tidak sukai. Wa sya'nu fi i'ta'il 'ubudiyyati fil makarih. Tetapi hakikat keberhasilan itu adalah apabila seorang sukses menghadapi ujian apa yang tidak dia sukai yang datang kepadanya. Banyak orang sukses ketika diberikan ujian, kesenangan. Tapi bukan di situ hakikat daripada ujian. Hakikat ujian adalah ketika orang menghadapi apa yang tidak dia senangi. Fil makarih, datang kepada segala yang tidak sesuai harapan. Ya, ini ujian. Ya, pekerjaan yang tak dia sukai, ya, kerjaan yang sulit, gaji kecil, tanggung jawab banyak, istri yang cerewet, anak yang bawel itu bawel, ya, bawel, tetangga yang usil, mertua yang mau campur terus, banyaklah ujian semua. Teman kerja yang nakal, ya, mitra kerja yang khianat, macam-macam ujian. Itulah hakikat ujian. Fabihi tafawatat maratibul ibad. Disitulah akan tampak benar, ya, level-level manusia, level-level hamba ketika datang kepadanya ujian yang tak disukai. Wa bihasabihi kanat manaziluhum indallahi ta'ala. Maka dalam keadaan ujian yang sempit, sulit, apa yang tak dia suka itu datang, dia mampu menghadapinya dengan baik, ketika itulah akan naik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar iman. Ya. Semakin tinggi iman, semakin banyaklah ujian. Pasti innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah mencintai suatu kaum, Allah berilah dia ujian. Ya. Tak dicintai Allah pun dapat ujian.
dicintainya lebih banyak lagi ujian. Karena dengan ujian-ujian yang banyak, semakin banyak poinnya di sisi Allah, semakin naik tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها الحسناء ومباشرة زوجة الحسناء التي يحبها عبودية ونفقته عليها وعلى نفسه وعياله عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية في شدة البرد عبودية وترك المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية ونفقته في الضراء عبودية ولكن فرق عظيم بين العبوديتين. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية. Kita berwudu dengan air yang dingin, dengan air yang sejuk, dalam keadaan panas bersangatan, itu bagian daripada bentuk penghambaan kita kepada Allah. Tapi yang kita senangi, sedang panas-panas terik, kita berwudu dengan air yang sejuk. Ya, tentu kita nikmati wudu ini. Ya. Mubasharatu zaujatihi al-hasna allati yuhibbuha ubudiyah. Suami ya bergaul istrinya yang cantik, mencumbunya. Ini juga bagian daripada penghambaan kepada Allah SWT. Ya, rumah tangga itu ibadah. Kita mendatangi keluarga kita itu ibadah. Ya. Apalagi istri kita cantik, baik, taat, saleh. Ini adalah penghambaan. Tapi yang kita senangi, ya, wa nafaqatuhu 'alaihi wa 'ala nafsihi wa 'iyali 'ubudiyah. Sementara kewajiban dia menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, menafkahi dirinya, keluarganya, semuanya juga bagian daripada penghambaan yang Allah perintahkan semua. Ya, wabda biman ta'ul. Mulaikanlah dalam beri nafkah kepada orang yang wajib kau tanggung. Ini ibadah. Kita bekerja itu ibadah. Mencari nafkah untuk anak istri, untuk diri kita, itu ibadah. Semuanya bentuk ubudiyah, penghambaan. Ya. Hadzal wudu' bil ma'il barid fi shiddatil harri fi shiddatil bardi ubudiyah. Ya. Hadza wal wudu', demikian juga berwudu ya dengan air dingin dalam kondisi dingin bersangatan, ini juga ada ujian, ibadah. Ya. Pagi hari harus mandi jinabat, dingin, bersangatan, udara dingin. Ya, memanaskan air lama atau tak ada saran memanaskan air, tapi wajib dia mandi. Ini adalah juga bagian daripada ubudiyah, penghambaan. Disuruh berwudu padahal cuaca dingin, musim dingin yang bersangatan. Di negeri kita ini stabil keadaan. Sebagian negeri dingin luar biasa. Bahkan di sebagian tempat di negeri kita, daerah gunung, dingin sekali berwudu pagi. Ya, dingin luar biasa dinginnya, menggigil kita. Ya. Sementara kita harus berwudu. Ya. Maka berwudu ketika dingin juga bagian daripada ubudiyah. Berwudu dengan air dingin di musim dingin itu adalah ujian. Ujian untuk seorang hamba. Allah mengetes penghambaannya, mau enggak? Wa tarkul ma'siyati allati ishtaddat dawa'i nafsihi ilaiha, dan meninggalkan maksiat padahal begitu dahsyat hajatnya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Min ghairi khaufin, padahal tak ada yang harus takuti, minan nas, tak perlu takut dengan manusia karena aman. Mereka tak tahu, mereka tak melihat, jauh dari manusia, juga bagian daripada ubudiyah. Ya, seorang perempuan menghantarkan dirinya sepenuhnya kepada seorang laki-laki. Sebagaimana Yusuf alaihissalam diuji dengan istri Al-Aziz. Ya, bahkan memaksa Yusuf dalam kondisi sebagai hamba bagi tuannya, wajib mengikuti kemauan tuannya. Ini dipaksa oleh tuannya untuk kenikmatan yang merupakan keinginan setiap laki-laki.
kenikmatan terhadap wanita di hadapan matanya, bahkan dipaksa untuk melayani dirinya. Ini juga ujian. Subhanallah. Melayani istri yang cantik jelita itu ujian. Tapi itu ujian yang kita senangi. Sementara maksiat yang syahwat menggandrunginya, menyenangi, tapi haram, Allah haramkan, itu juga ujian. Apalagi jika maksiat tersebut dihantarkan kepadamu. Ada penghalang, engkau tinggal di tempat yang jauh, engkau sedang safar, siapa yang kenal denganmu? Tak ada yang kenal. Karena itulah banyak orang buat maksiat ketika safar. Ada tugas kerja misalnya, pergi ke daerah-daerah, banyak para pejabat-pejabat, kecuali Allah rahmati, tergelincir. Di sanalah mereka berbuat maksiat. Kenapa? Tak ada orang yang mau ditakutin. Tak ada istri, ya. Tak ada orang-orang yang kenal dia, bermaksiatlah di negeri-negeri yang jauh dari tempatnya. Maka orang diuji. Ini juga bagian daripada ujian penghambaan. Ya. Wa nafaqatuhu fid dharra'i ubudiyah. Kewajiban dia tetap wajib menafkahi istrinya, anaknya, keluarganya dalam keadaan sempit juga ujian. Kalau gaji banyak, ya posisi baik, mudah memberikan kepada anak istri itu nafkah. Tak payah. Tapi ketika sempit kehidupan, tapi tetap wajib memberikan nafkah kepada anak istri, itu ujian. Sebagian orang lari daripada tanggung jawab. Ya, ditinggalkannya saja begitu anak istrinya. Dia pergi entah kemana, lari daripada tanggung jawabnya. Ya, ini ujian. Di PHK besar-besaran termasuk dia di sana. Sementara anak istri harus makan, dia harus bekerja, itu ujian. Ya. Walakin farqun azimun bainal ubudiyataini. Tentunya ujian-ujian dikala senang ini dan dikala susah begitu beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian menghadapi istri yang cantik gampang perkara, semua orang suka. Tapi ujian ketika syahwat datang di hadapannya, dia menahan dirinya, ini berat. Ujian berwudu ketika kondisi panas dengan air dingin, semua orang senang. Tapi berwudu ketika kondisi cuaca yang begitu dingin, sulit. Tak semua orang mampu melakukannya. Ya, semuanya kita diuji. Naam. Faman kana abdan lillahi fil halaini qa'iman bihaqqihi fil makruhi wal mahbub. Fadzalika alladhi yatanawaluhu qawlu ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abdah. Wa fil qira'atil ukhra 'ibadah. Wa huma sawa'un li'anna al-mufrada mudhafun fa ya'ummu umumal jam'i. Faman kana 'abdan lillahi fil halatain. Barang siapa yang tetap tulus menjadi hamba Allah, mengikuti apa yang diinginkan Allah, ya, dalam dua keadaan tersebut, dalam keadaan dia sukai dan dalam keadaan tidak dia sukai, qa'iman bihaqqihi fil makruhi wal mahbub, tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban mengerjakan perintah, kewajiban menjauhi larangan, kewajiban sabar dengan segala sesuatu yang tak dia sukai, ya, fil makruhi wal mahbub, baik dalam perkara dia suka maupun tak dia sukai. Fadzalika alladzi yatanawaluhu qawlu ta'ala. Maka hamba seperti inilah yang mendapatkan apa yang Allah katakan, alaysallahu bikafin abda. Bukankah Allah yang akan memberikan kecukupan bagi hambanya? Ya, hamba yang sebenar-benar hamba adalah hamba dalam semua keadaan. Bisarra'i wad-dharra. Hamba ketika lapang, hamba ketika sempit. Itulah hamba yang sebenar-benarnya hamba. Sebagian orang ketika lapang tak menjadi hamba Allah, lupa daratan, tenggelam dalam kekayaannya, kesibukan bisnisnya, lupa hak Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan ibadah kepada Allah, tak pandai bersyukur kepada Allah. Sebagian hamba, ya, sebaliknya ketika di ujian dan kesempitan semakin jauh daripada Allah Jalla wa Ala. Lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang benar-benar Allah akan senantiasa menjadi pendukungnya, backingnya, supportnya adalah hamba yang mampu menjalankan hak Allah dalam segala
keadaan, baik dalam keadaan yang tidak dia sukai, tetap menjadi hamba sabar. Baik dalam keadaan yang dia sukai, tetap menjadi hamba Allah, bersyukur. Maka hamba semacam inilah yang Allah akan berikan baginya al-kifayah, penjagaan, pemeliharaan. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang akan mencukupi hambanya? Dalam bacaan lainnya ibadah, ya, dengan jamak hamba-hambanya, dan keduanya maknanya sama, karena mufrad itu ya mudhaf menjadi umum, ya, dapat juga berarti jamak. Naam. Fal kifayatu tammatu ma'al ubudiyyati tammah wan nakisatu ma'an nakisah. Faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Maka fal kifayatu tammah, Allah mencukupi hamba secara utuh, sempurna. Ma'al ubudiyyati tammah, ketika hamba memberikan penghambaannya kepada Allah secara sempurna pula, dalam segala keadaan menjadi hamba Allah. Wa naqisah ma'an naqisah, adapun penjagaan Allah terhadap hamba ya kurang sesuai dengan kurangnya bentuk penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah ini menjaga kita. Semua kita ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Semua hamba-hambanya dia jaga, tapi berbeda-beda tingkat penjagaannya. Ya, tak sama Allah menjaga nabinya dengan Allah menjaga kita, walaupun sama-sama menjaga. Ya, semakin tinggi tingkat penghambaan kita, semakin tinggi tingkat penjagaan Allah Jalla wa'ala kepada kita. Semakin berkurang tingkat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berkurang juga penjagaan Allah terhadap hamba. Fan-naqisah ma'an naqisah. Penghambaan yang kurang, penjagaan Allah pun kurang kepadanya, sesuai dengan penghambaannya. Maka barang siapa yang menemukan dalam dirinya kebaikan, mampu menjadi hamba dalam segala keadaan, ya, falyahmadillah, banyak-banyaklah bersyukur, pujilah Allah, alhamdulillah aku mampu. Diuji dengan kesempitan, mampu sabar. Diuji dengan kelapangan, mampu bersyukur. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapati ternyata selain daripada itu, ya, diuji tak lulus, diuji dengan kesenangan tak lulus, diuji dengan penderitaan tak lulus, maka jangan celah kecuali dirinya sendiri. Nah, وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان. Allahu Akbar. Mereka ini hamba-hamba Allah ini yang mampu menjadi hamba yang sejati dalam segala keadaan. Ya, mampu bersyukur ketika dapat anugerah, mampu bersabar ketika dapat ujian. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang tak akan mampu dikuasai oleh musuh-musuh mereka, syaitan. Syaitan tak akan mampu menguasai hamba semacam ini, karena Allah sempurna menjaganya. Kenapa Allah sempurna menjaganya? Karena sempurna apa? Penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sedang berpacu menyempurnakan penghambaan semua kita. Ya, memperbaiki ibadah. Semua kita sedang berpacu berusaha untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah, setiap orang. Semakin sempurna penghambaannya, semakin sempurna pula kifayatullah lahu, penjagaan Allah kepadanya. Ketika kita gagal meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan-keadaan tersebut, lupa daratan ketika diuji dengan kekayaan, lupa Allah ketika diuji dengan kemiskinan, maka Allah pun akan meninggalkannya. Ketika Allah meninggalkannya, apa tanda-tandanya? Gagal menjadi hamba Allah. Jadi hamba siapa? Hamba syaitan. Hamba siapa? Hawa nafsunya. Hamba siapa? Hawa menjadi hamba bagi dirinya sendiri. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Tak kau lihat bagaimana sebagian orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kata Nabi, Ta'isa Abdul Dinar,
Ta'isa abdud dirham, binasa, celakalah hamba-hamba dinar, celakalah hamba-hamba dirham. Ta'isa abdul khamilah wal qatifah, celakalah hamba-hamba barang-barang yang mewah, baju yang mewah, pakaian yang mewah. Ta'isa wan takas, celakalah dan berbalik semoga keadaannya. Wa idza syika man tuqish, kalau tertusuk duri tak tercabut lagi. Berarti ada juga hamba-hamba dinar. Gagal menjadi hamba Allah berarti dia menjadi hamba selain Allah. Bisa menjadi hamba jabatan, hamba wanita, wanita yang mengontrolnya, menjadi budak bagi wanita, syahwatnya. Ya. Menjadi hamba rupiah, menjadi hamba dolar, hamba ringgit. Ya. Hamba pekerjaannya, sebagian orang jadi hamba bagi pekerjaannya. Nah, tafadhal. Qala Allah Ta'ala, inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Nah, inilah dalilnya bahwasanya seseorang yang mencapai jenjang penghambaan yang sempurna, Allah akan menjadi backingnya, menjadi walinya, tuannya, ya, menjadi pemantaunya, menjadi bosnya. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan, wa iblis, sesungguhnya hamba-hambaku engkau tak akan mampu memiliki kekuasaan untuk menyesatkannya, menggelincirkannya. Maka dia selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dijaga Allah? Karena dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ditinggalkan seseorang? Ditinggalkan Allah seorang karena dia tidak sempurna menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham kira-kira yang saya bahas ini? Bahasanya dapat dipahami? Paham ya? Berat sedikit ini memang. Ya, sebagaimana berat untuk mengamalkannya. Tapi kita berharap rahmat Allah yang luas, ampunannya. Semoga Allah senantiasa memberi taufik untuk kita dapat menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sedang berjalan ke arah sana, menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Naam. Walamma 'alima 'aduwwullahi iblisu anna Allah Ta'ala la yuslimu 'ibadahu ilaihi ولا يسلطه عليهم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Tatkala musuh Allah iblis tahu bahwasanya Allah tak akan menyerahkan hamba-hambanya kepada iblis menjadi pengikut setia iblis, Allah tak akan mengizinkan iblis menguasai mereka, maka iblis pun bersumpah, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, Tuhan, aku bersumpah demi kemuliaan-Mu. Ini menunjukkan iblis itu tahu Tuhan, bersumpah dengan nama Tuhan dalam bab ini. Iblis itu benar, walaupun dia kafir. Ini menunjukkan kepada kita sebagian orang-orang kafir itu mengakui Tuhan. Sebagian orang tergelincir dalam kesyirikan juga mengakui Allah. Tapi tak guna pengakuannya karena dicampur adukan antara tauhid dengan kesyirikan. Berkata iblis, aku bersumpah demi kemuliaan-Mu Tuhan, aku akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang al-mukhlasin, yang Engkau selamatkan. Naam. Qala Allah Ta'ala, wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. Nah, Allah juga berfirman. Jadi kata Allah tadi bahwasanya iblis bersumpah untuk menyesatkan hamba-hamba Allah. Penghambaan secara umum, ubudiyah ammah, yang akan selamat adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Ubudiyah khasah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang Engkau selamatkan, yang terselamatkan. Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannah, dan sungguh iblis benar prasangkanya atas mereka, atas anak-anak Adam, bahwasanya memang mampu menguasai anak Adam. Permukaan bumi ini kalau ditanya lebih banyak pengikut Nabi atau pengikut iblis? Iblis. Subhanallah, berapa miliar jumlah kaum muslimin? 1/3 miliarnya mungkin. 1/3 daripada jumlah penduduk bumi kaum muslimin. 2/3 pengikut iblis.
Bahkan dari kaum muslimin ini pun penghambaannya juga tak utuh. Sebagian muslim tapi penjahat. Muslim juga dia masih ada la ilaha illallahnya ada tapi penjahat. Koruptor, manipulator. Ya. Bagian mereka ahli maksiat. Subhanallah. Dari seluruh kaum mukmin ini mungkin sepertiganya atau kurang daripada itu yang benar-benar mencapai tingkat penghambaan yang tulus kepada Allah, penghambaan yang sempurna. Kemudian khasah, penghambaan yang tulus, yang khusus, spesial. Karena kita ketahui dari sepertiga manusia ini, dari kaum muslimin ini hanya segelintir saja yang selamat. Ya, menjadi pengikut Nabi dan para sahabat. Nabi telah menyebutkan cerai-berainya mereka menjadi 73 sekte. Hanya satu yang selamat, yang mengikuti aku dan para sahabatku, jumlah mereka sedikit. Unasun qalilun, wasta unasin kathirin. Orang yang sedikit, di tengah-tengah orang yang banyak. Yang menyelisihi mereka, yang membenci mereka, yang memusuhi mereka, lebih banyak daripada orang yang pro kepada mereka. Lebih sedikit lagi. Tapi mereka, kaum muslimin secara umum tetap mendapat kifayatullah. Tetap mendapat pertolongan Allah, tapi tak utuh sesuai dengan tingkat penghambaan mereka kepada Allah. Adapun selebihnya ini Allah pasti daripada mereka. Adapun apa yang mereka rasakan berupa kenikmatan dunia, harta, benda semua, itu kenikmatan yang disegerakan. Nanti tak ada lagi bagi mereka apapun kenikmatan di hari akhirat. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu. Akhirnya fattaba'uhu. Mereka pun mengikuti iblis. Sungguh menakjubkan. Musuhnya yang akan menggiringnya, membantainya, memenjarakannya, membuat dia sengsara, ini yang menjadi pemimpinnya, yang diikutinya. Allah melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia musuh kita. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan musuh bagi kalian. Tapi kebanyakan manusia mengikuti syaitan. Fattaba'uhu, maka mereka pun mengikutinya. Illa fariqam minal mu'min. Hanya sebagian saja dari hamba-hamba Allah yang beriman, yang tak mau ikut syaitan. Wa ma kana lahum alaihim min sultan. Yang mana wa ma kana lahu alaihim min sultan. Syaitan tak punya sama sekali kekuasaan untuk menyesatkan mereka. Illa lina'alama, kecuali sesekali saja. Ketika kita lengah, masuklah syaitan, kita pun tergelincir berdosa. Karena kita bukanlah malaikat, punya nafsu, punya keinginan, punya kegandrungan. Sesekali jebol, masuk syaitan, berhasil mencuri bagian daripada keimanan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Setelah itu segera kita usir musuh tersebut dari dalam diri kita. Kita usir dengan istighfar, dengan taubat, dengan penyesalan. Tertutup kembali benteng hati tersebut dari serangan syaitan sesekali. Inilah kata Allah, illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syakkin. Kecuali agar kami mengetahui dengan ujian syaitan tersebut siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Siapa yang ragu-ragu. Sesekali pasti kita salah. Hamba Allah ini tak steril daripada dosa. Tidak. Yang mencapai tingkat tertinggi daripada penghambaan tak steril daripada dosa. Tetap ada salah, kekhilafan. Jangankan kita, para nabi pun memiliki kesalahan, kekhilafan. Nenek moyang kita Adam alaihissalam, apa kurangnya? Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tangan Allah diciptakan, akalnya sempurna, akalnya samudra yang begitu sempurna, Allah yang buat. Adam dengan kedua tangannya, Allah ciptakan padanya ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Allah perintahkan malaikat sujud kepadanya. Tetap tak kata Allah, fa'asa Adamu rabbahu. Adam maksiat kepada Tuhannya. Maka sesekali wajar. Ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa, bukan tak pernah buat dosa, tapi ketika buat dosa cepat tahu, sadar, tak berlama-lama dalam kubangan-kubangan dosa. Alladzina idza fa'alu fahishatan, yang mereka kalau berbuat kekejian, au
fahsyatan dzakarullaha, seketika mereka ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, seketika mereka beristighfar kepada Allah dengan dosa mereka. Naam. فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين فإنهم في خرزه وكلاءته وخفده وتحت كنفه، وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل فهذا لابد منه لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada syaitan izin untuk menguasai hamba-hambanya yang beriman, karena mereka dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dalam pemeliharaan Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa di bawah pantauan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ightala aduwuhu ahadahum, kalaupun sesekali musuh menipu mengecoh salah seorang daripada hamba-hamba Allah beriman ini, ya kama yaqtalul lissur rajulal ghafil, sebagaimana pencuri kadang-kadang berhasil mencuri orang yang sedang lengah. Hadza la budda minhu, ini adalah hal yang mesti dilewatin. Ya, mesti kadang-kadang kita lalai lengah. Sering-sering aja lah antum tak ngaji, pasti lalainya lebih dahsyat, lengahnya lebih dahsyat. Ya, sering-sering kita tak mendatangi masjid, tinggalkan jamaah sering-sering, lalainya dahsyat. Cari kawan-kawan yang nakal-nakal, yang jahat-jahat, lalainya semakin menjadi-jadi, semakin dahsyat. Orang beriman yang menjadi hamba Allah dalam dua keadaan, ya, mereka bukan malaikat, sesekali mereka lalai, sesekali, ya, tapi mereka cepat sadar, tahu dia ini bentengnya terbuka, ini masuk maling dari sini. Dia tutup kembali benteng tersebut, dia kunci lagi pagarnya. Ya. Wa hadza la budda minhu, ini harus, li'anna al-'abda qad buliya bil ghaflati wasyahwati wal ghadab, karena hamba itu diuji Allah dengan tiga sifat: lalai, ghaflah, syahwat, keinginan melampiaskan syahwatnya, al-ghadab, emosi. Dari tiga pintu inilah syaitan itu masuk. Manakala kita lalai, manakala kita dalam kemuncak syahwat, manakala dalam keadaan kita emosi, ketika itulah kita lalai, jadilah syaitan ketika itu menguasai kita. Namun cepat kembali keadaannya dia perbaiki. Ini bedanya antara hamba Allah dengan hamba-hamba yang bukan hamba Allah. Sudah jam 6. Semoga Allah jadikan kita sadar siapa diri kita. Semoga Allah bimbing kita semua agar dapat menyempurnakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam firman Allah, "Alaihissallahu bikafin abdah." Bukankah Allah yang mencukupi hamba-hambanya? Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.